Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipin Yuliantika. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Sidik Bangka Belitung. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, tepatnya di program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya berasal dari kelas 2A BKPI dengan NIM 2115017. Kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Ibu Miska Zulfa. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, fungsi komunikasi antar pribadi. Yang pertama, membentuk identitas diri, yaitu dalam hal ini komunikasi antar pribadi dapat membantu individu dalam membentuk identitas diri yang didasarkan pada hubungan dan juga pencitraan diri. Fungsi komunikasi antar pribadi yang kedua yaitu memahami diri dan orang lain. Pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain dalam berkomunikasi antar pribadi tentang diri sendiri dan orang lain dapat diperoleh melalui interaksi yang kita lakukan dengan orang lain dan juga bersedia membuka diri kepada orang lain. Pengaruhnya yaitu dalam komunikasi antar pribadi diantaranya adalah meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal. Yang ketiga ada fungsi mengembangkan hubungan interpersonal, yaitu dalam mengembangkan hubungan interpersonal di komunikasi antar pribadi dapat membantu kita terhubung dengan orang lain, membentuk serta mengembangkan hubungan yang baik. Sebagai makhluk sosial, tentunya individu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya demi mengurangi tekanan dan terhindar dari kesendirian dan juga memungkinkan individu untuk dapat saling berbagi dan menjadikan individu tersebut menjadi lebih positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat yaitu menyesuaikan diri, yaitu tiap-tiap individu mempunyai gaya interpersonal sendiri, namun kita menyesuaikan diri dengan suara, bentuk, dan isi pesan yang mereka sampaikan. Salah satu dari teori-teori komunikasi antar pribadi yang menjelaskan tentang hal ini yaitu teori akomodasi. Komunikasi dalam teori ini menyatakan bahwa pembicara akan menyesuaikan atau mengakomodasi gaya berbicara pendengar dalam rangka untuk memperoleh persetujuan sosial dan efisien komunikasi yang lebih besar. Yang kelima yaitu mengurangi ketidakpastian. Dalam memperoleh informasi yang kita terima, tentu ada sejumlah ketidakpastian yang dialami. Salah satu teori komunikasi antar pribadi yang menggali terkait hal pengurangan ketidakpastian adalah teori yang dikemukakan oleh Charles dan Richard. Yang keenam ada memperoleh informasi, yaitu selama berlangsungnya proses komunikasi antar pribadi, banyak hal mengenai informasi dan pengetahuan yang dapat membantu kita dalam berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang lain. Seperti halnya kita dapat mengenal orang lain yang dapat membantu kita memprediksi apa saja yang mereka rasakan, pikirkan, dan lakukan. Yang ketujuh ada mempengaruhi orang lain, yaitu dalam komunikasi antar pribadi mempunyai tujuan yang hendak dicapai, seperti salah satunya untuk mempengaruhi orang lain. Demi mencapai tujuan tersebut, biasanya individu menggunakan teknik komunikasi persuasif agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, mendeteksi kebohongan. Salah satu fungsi komunikasi antar pribadi yaitu berfungsi untuk mendeteksi kebohongan seseorang dengan menggunakan metode verbal. Untuk mendeteksi kebohongan jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode nonverbal. Walaupun secara umum ada beberapa pandangan yang mengatakan hal sebaliknya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kebohongan dapat dilakukan dengan cara metode wawancara. Dengan metode ini, pewawancara dapat mengidentifikasi ketidakkonsistenan antara jawaban dengan bukti yang ada. Selain itu juga dengan petunjuk nonverbal seperti halnya ekspresi wajah dan bahasa tubuh dalam komunikasi lainnya juga dapat digunakan